Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti adalah seorang tokoh sufi besar yang berperan penting dalam perkembangan awal tarekat Chishti. Beliau dikenal sebagai penulis dua karya penting dalam bidang tasawuf, yaitu Minhajul Arifin dan Khulasatul Sariyah. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu figur sentral dalam silsilah keilmuan dan spiritual tarekat Chishti. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti adalah putra dan murid dari Abu Yusuf bin Sam'an. Beliau merupakan mata rantai ke-12 dalam silsilah tarekat Sufi Chishti dan guru dari tokoh Sufi berikutnya, Syarif Zandani. Dalam tradisi tarekat Chishti, beliau dikenang sebagai seorang wali besar dan pemimpin spiritual yang berpengaruh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti dilahirkan sekitar tahun 430 Hijriyah. Beliau menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan menyelesaikan pendidikan formalnya pada usia 16 tahun. Wafatnya terjadi pada bulan Rajab tahun 533 Hijriyah, yang bertepatan dengan bulan Maret tahun 1139 Masehi, dalam usia 97 tahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti dilahirkan di kota Chist, sebuah tempat yang kemudian menjadi pusat awal perkembangan tarekat Chishti. Setelah wafat, beliau juga dimakamkan di kota yang sama, Chist, sebagaimana tradisi banyak tokoh awal tarekat Chishti yang dimakamkan di sana. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti menjadi penting dalam sejarah spiritual Islam karena beliau mewarisi dan melanjutkan ajaran ayah sekaligus gurunya, Abu Yusuf bin Sam'an. Selain itu, melalui karya-karyanya dan pengaruh spiritualnya, beliau memperkuat pondasi tarekat Chishti sebagai salah satu jalur sufi terkemuka di dunia Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti meniti jalan spiritual sejak usia dini di bawah bimbingan langsung ayahnya. Pendidikan Islam dimulai dengan penghafalan Al-Quran, dilanjutkan dengan studi mendalam dalam bidang fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Beliau kemudian menulis karya-karya penting, membimbing murid-murid, dan mewariskan tradisi tarekat Chishti yang terus berlanjut hingga generasi berikutnya. Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah tasawuf Islam dan termasuk dalam generasi awal para wali besar dalam tarekat Chishti. Beliau dikenal sebagai tokoh spiritual yang sangat dihormati karena kedalaman ilmunya, kedisiplinan spiritualnya, serta pengaruhnya yang luas dalam pembentukan ajaran dan struktur tarekat Chishti. Dalam silsilah tarekat tersebut, Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti menempati posisi sebagai mata rantai ke-12 dan merupakan penerus langsung dari ayah sekaligus gurunya, Abu Yusuf bin Sam'an, seorang wali sufi yang juga sangat dihormati. Beliau dilahirkan sekitar tahun 430 Hijriyah di kota Chist, wilayah yang kemudian menjadi basis utama dan asal-usul penamaan tarekat Chishti. Sejak usia dini, beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kecemerlangan spiritual dan intelektual. Dalam usia 7 tahun, beliau telah menghafal seluruh Al-Quran, dan pada usia 16 tahun, beliau telah menyelesaikan pendidikan formalnya yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tasawuf. Pendidikan awalnya dibimbing langsung oleh ayahnya, yang tidak hanya memberikan fondasi keilmuan, tetapi juga menanamkan kedalaman spiritual dan keteguhan dalam beribadah. Sebagai seorang sufi,
Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti tidak hanya aktif dalam kegiatan spiritual pribadi, tetapi juga dalam membina dan membimbing para murid serta pengikut tarekat. Beliau dikenal memiliki sikap zuhud yang tinggi, menjauh dari kemewahan dunia, dan senantiasa fokus pada pendekatan batin kepada Allah melalui zikir, mujahadah, dan suluk. Karakter beliau sangat lekat dengan nilai-nilai welas asih, kearifan, serta keteguhan hati, yang menjadi ciri khas ajaran tarekat Chishti dalam menekankan pentingnya kasih sayang, kerendahan hati, dan pelayanan kepada umat manusia. Karya-karya tulis Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti menjadi warisan penting dalam khazanah literatur tasawuf. Dua karya utama beliau adalah Minhajul Arifin dan Hulaasatul Sariyah, yang keduanya membahas aspek-aspek mendalam dari jalan spiritual Islam, termasuk tahapan-tahapan suluk, etika sufi, serta panduan untuk mencapai makrifat kepada Allah. Karya-karya ini tidak hanya dipelajari di kalangan tarekat Chishti, tetapi juga dikaji secara luas oleh para peneliti dan ulama dari berbagai latar belakang, sebagai referensi penting dalam memahami praktik dan filosofi tasawuf Sunni. Dalam dimensi sosial, Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti juga memainkan peran sebagai pemersatu umat, dengan ajaran-ajaran yang inklusif, toleran, dan membangun kesadaran spiritual tanpa memandang latar belakang sosial atau etnis. Nilai-nilai sufistik yang diajarkannya menjadi dasar penyebaran Islam yang damai, khususnya di wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan, yang kelak menjadi medan utama perkembangan tarekat Chishti. Ajarannya melintasi batas geografis dan budaya, dan pengaruhnya terasa hingga ke generasi berikutnya, terutama setelah tarekat Chishti berkembang pesat di India melalui tokoh-tokoh besar seperti Khawajah Moinuddin Chishti. Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti wafat pada bulan Rajab tahun 533 Hijriah, yang bertepatan dengan bulan Maret tahun 1139 Masehi, dalam usia 97 tahun. Makam beliau terletak di kota Chist, tempat kelahirannya, yang menjadi situs ziarah spiritual dan simbol ketenangan batin bagi para pencari Tuhan dari berbagai kalangan. Sebagaimana banyak tokoh awal tarekat Chishti lainnya, tempat peristirahatan terakhir beliau menjadi sumber ilham dan barokah dalam tradisi keagamaan lokal dan internasional. Dari perspektif spiritual, sejarah, budaya, dan pendidikan, Khawaja Sayyid Qutbuddin Maudud Chishti merupakan figur sentral yang menjembatani antara warisan Islam klasik dengan ekspresi tasawuf yang membumi dan ramah terhadap keberagaman. Perannya sebagai guru spiritual, penulis karya penting, dan pengemban misi tarekat menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah tarekat Chishti dan perkembangan spiritual Islam secara umum. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik.
Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaanmu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.